Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau sharing atau kita mau ngobrol ya tentang perbankan, lebih tepatnya nabung di bank itu sekarang aman nggak sih? Kenapa kita angkat tema atau topik ini? Karena akhir-akhir ini kan kita dapati ya berita-berita tentang nasabah yang kehilangan uangnya di bank. Nah, uang yang hilang itu juga tidak sedikit, miliaran. Nah, kemudian rame lah itu ya di media elektronik dan sebagainya. Nah, kita nggak akan mengulas tentang masalah itu karena itu kan sudah ada yang ngurus lah ya masing-masing. Nah, cuman kita mau sharing atau bagi cerita atau mungkin bagi pengalaman ya terkait dengan nabung di bank aman atau tidak. Nah, ini kami akan sampaikan beberapa tipsnya yang mudah-mudahan bisa membantu atau menambah pengetahuan bagi kalian yang menonton supaya meningkatkan kewaspadaan ketika Anda memiliki tabungan di bank atau akan membuka tabungan di suatu bank ya. Nah, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bank itu adalah lembaga kepercayaan ya. Artinya bank itu benar-benar eh, perusahaan atau usaha yang fokusnya adalah jasa. Sedangkan jasa itu kan tidak berbentuk. Nah, tidak berbentuk itu membutuhkan kepercayaan yang tinggi. Nah, kalau suatu bank sudah tidak dipercaya, maka bank itu kemungkinan akan mengalami penurunan kinerja, bahkan bisa tutup dan sebagainya. Nah, kalau suatu bank tutup, itu ada yang namanya dampak sistemik, sehingga bank-bank lain ikut tutup dan perekonomian secara umum ya perekonomian akan terganggu. Nah, tapi kita nggak akan bahas sampai sedetail atau semakro itu. Kita mau fokus saja hal-hal yang simple yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini saya ambil dari Undang-Undang Perbankan ya. Jadi Undang-Undang kalau nggak salah nomor 10 tahun 98 terkait yaitu tugas bank itu apa sih? Tugas bank itu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, di mana kepercayaannya ya ketika kita mau nabung. Nah, kalau dulu waktu saya kecil selalu disampaikan di kelas itu kan di SD ya, nabung di bank itu kelebihannya apa? Aman, mendapat bunga, mendapat hadiah seperti itu. Nah, sekarang faktor pertama yang sangat krusial itu adalah keamanan karena nabung di bank itu keamanannya harus jelas terjamin. Nah, bagaimana tips-tipsnya? Nah, yang pertama, cek dulu track record bank tersebut. Kalau Anda ingin membuka suatu tabungan atau suatu dan produk simpanan ya, cek dulu bank tersebut track recordnya. Anda bisa googling lah, Anda bisa searching bank-bank mana yang sering terkena permasalahan. Sebaiknya Anda hindari. Nah, kemudian bank-bank itu sekarang dibagi berdasarkan bukunya. Jadi ada namanya buku satu, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, yang terbesar itu adalah buku 4. Nah, usahakan kita itu mempunyai simpanan lebih baik di buku 4 ya. Kenapa seperti itu? Karena buku 4 itu adalah modal bank yang paling tinggi, kalau nggak salah modalnya paling tinggi, kemudian biasanya itu keamanannya atau fitur-fitur transaksinya sudah canggih. Tetapi nggak ada salahnya juga kita nabung di buku 3, buku 2 atau buku 1 ya terserah tergantung Anda bagaimana Anda apa namanya menempatkan uang Anda, tetapi yang penting cek dulu track record bank tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah bank itu diawasi oleh OJK atau tidak? Nah, jangan-jangan ada yang mendirikan bank X, yaitu tapi bank X itu ternyata tidak terdaftar di OJK. Nah, itu lebih baik jangan di sana ya. Jadi pastikan Anda menyimpan uang di lembaga atau di bank yang memang sudah terdaftar dan diawasi OJK. Biasanya di websitenya itu ada tulisannya tuh terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah,
Yang kedua, ketika Anda datangin bank tersebut, mungkin Anda datang ke customer service atau Anda datang ke petugas funding dan sebagainya ya, tanyakan dulu sebenarnya fitur dan keamanan Anda selaku nasabah jika Anda nabung di situ ya. Apa saja yang harus Anda dapat? Katakanlah hak Anda apa saja selain mungkin tadi keamanan, apakah ada harus fasilitas memakai mobile banking atau itu hanya tidak wajib atau harus pakai internet banking atau tidak. Nah, tanyakan semuanya. Kenapa? Karena itu penting ya, supaya Anda itu bisa tahu hak-hak Anda dan posisi Anda di mana. Kemudian ada beberapa bank yang saat ini sudah tidak menggunakan buku tabungan. Ya, ada yang masih menggunakan. Nah, itu Anda juga harus tanyakan, Anda harus tahu. Kalau Anda nggak pakai buku tabungan, katakanlah tidak ada disediakan, maka bagaimana cara mengecek saldo, mengecek rekening koran, dan sebagainya. Pahami itu semua. Ya. Nah, yang ketiga, jangan informasikan data pribadi Anda seperti PIN ATM, nama ibu kandung, nama kontak darurat Anda atau teleponnya, dan hal lain yang sifatnya rahasia ke orang lain, bahkan ke petugas kontak center resmi bank tersebut. Ya, jadi kadang eh, hal-hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi seperti PIN ATM, terus kemudian kalau Anda punya kartu debit atau kartu kredit, di situ kan ada 3 digit nomor terakhir tuh yang di belakang kartu. Nah, itu juga jangan diinformasikan ke orang lain, jangan mudah disampaikan ke pihak lain, bahkan ke petugas bank. Nah, itu adalah data-data rahasia yang terkait transaksi Anda, ya. Anda simpan baik-baik. Nah, anda batasilah ini istilahnya untuk sharingnya itu Anda batasi ya. Jangan mudah menyampaikan PIN ATM, terus kemudian sandi, apa password, user ID. Nah, jangan mudah menyampaikan ya. Nah, yang keempat ini saran saya adalah ketika Anda punya simpanan dalam bentuk tabungan, lakukan pengecekan saldo secara rutin ya. Kenapa? Dengan melakukan pengecekan saldo secara rutin, setidaknya itu akan meminimalisir oknum-oknum ya untuk melakukan atau melakukan penipuan atau pengambilan uang Anda. Atau kalau perlu Anda ngeceknya itu dengan mendatangi langsung bank itu. Katakanlah Anda punya waktu ya, sehingga Anda akan tahu kondisi bank itu. Setidaknya Anda akan tahu, oh petugasnya ternyata sudah ganti, katakanlah dari dulu si A, sekarang si B. Oh kepalanya dulu si Bapak X, sekarang Bapak Y. Nah setidaknya Anda tahu. Jadi Anda bisa merasa secure atau aman ya. Nah ini yang penting juga kalau Anda pakai fasilitas internet banking atau apapun lah ya yang terkait dengan memiliki password, itu Anda rubah passwordnya secara berkala ya. Karena kita sebenarnya nggak tahu kalau kejahatan digital itu bisa jadi dia nyimpen virus kemudian narik data kita dari komputer kita, dari handphone kita atau dari laptop kita, itu kadang bisa. Jadi saran saya rubah secara berkala. Tentu mekanisme rubahnya Anda juga harus sesuai prosedur, jangan main asal rubah juga ya. Nah, yang keenam, bila Anda menerima atau mendapatkan SMS, WA, atau email yang aneh, mencurigakan, kemudian ada pengirimnya juga nggak jelas, terus kemudian Anda biasanya diminta untuk menghubungi nomor tertentu atau melakukan klik pada suatu link situs tertentu, Anda jangan lakukan. Bisa jadi itu adalah modus pencurian data. Nah, kalau itu Anda dapati dan itu memang Anda sudah paham terkait apa namanya model-model penipuan tersebut, nah Anda langsung aja delete atau blokir nomor tersebut atau email tersebut. Nah, tapi kalau Anda tidak yakin, mungkin bank itu memang sedang mengadakan undian atau apapun, nah Anda telepon kontak center resminya. Jangan kontak center yang ada di
SMS atau WA atau email yang Anda dapatkan, tapi kontak center resmi. Nah, Anda harus save juga nomor kontak center resmi bank Anda, ya. Anda tanyakan di situ, benar nggak sih Bank X mengirimkan SMS, WA atau email seperti ini dan sebagainya. Nah, Anda harus tanyakan ya. Jangan main asal percaya ketika Anda mendapatkan suatu informasi, ya. Nah, yang ketujuh, jangan percaya atau jangan mudah percaya iming-iming imbal hasil atau bunga yang tidak wajar. Kadang ada oknum-oknum bank yang memanfaatkan ketidaktahuan nasabah. Dia sampaikan kadang, Pak atau Bu, kalau Bapak atau Ibu nabung di tempat saya, nanti saya kasih bunga katakanlah 20% setahun. Tapi minimal nabungnya harus 1 miliar. Nah, jangan mudah percaya sama hal-hal tersebut, ya. Karena bank itu biasanya punya hitungan dan suku bunganya itu biasanya jarang yang sampai 2 digit. Pasti di bawah 10%. Nah, bahkan di angka 9 atau 8% itu pun kadang masih meragukan. Nah, sebaiknya Anda telepon ke kantor bank tersebut atau kontak center resmi, ya. Banyak kejadian orang main percaya saja karena sudah ada iming-iming 20% per tahun dan sebagainya. Itu main percaya saja. Biasanya orang-orang seperti ini memanfaatkan model skema Ponzi, ya. Jadi katakanlah nih 20% setahun 1 M. Kemudian Anda kasih 1 M nih. Pada bulan pertama Anda dibayar tuh bunganya, ya. Bulan kedua dibayar bunganya. Terus bulan ketiga petugas biasanya bilang, Pak kalau mau nambah lagi bunganya bisa lebih tinggi lagi atau Bapak cari klien atau nasabah lain, nanti Bapak bisa dapat bonus. Nah, biasanya model-model seperti itu sifatnya adalah skema Ponzi. Nah, itu jangan percaya seperti itu ya, hati-hati. Anda harus konfirmasi ke kontak center resminya ya. Karena nggak ada di dunia ini yang tiba-tiba orang duduk manis dapat bunga 20% setahun terus pasti lagi. Nah, itu yang nggak mungkin ya, karena pasti ada fluktuasinya meskipun entah itu dimainkan di pasar saham, pasar forex, pasar berjangka apapun, pasti nggak mungkin bisa fix 20% setahun, pasti ada fluktuasinya, jadi jangan mudah percaya. Nah, yang terakhir ya, saran saya atau sharing saya, jika Anda didatangi petugas bank atau Anda mendapatkan layanan pick up service, jangan mudah percaya juga. Tanyakan dulu ID pengenal petugas tersebut. Namanya siapa, dia NIP-nya berapa, nomor pegawainya berapa, kemudian posisinya di sana sebagai apa. Karena bisa jadi ada oknum-oknum yang memanfaatkan kelengahan atau kesibukan nasabah. Katakanlah Anda nasabah, Anda mau nabung, tapi Anda nggak punya waktu. Nah, kadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Ya, jangan mudah percaya jika Anda, oh siapa didatangi oleh petugas bank untuk layanan pickup service. Anda harus pastikan bahwa petugas itu memang benar-benar petugas resmi dari bank, ya. Konfirmasi juga ke bank Anda, apakah memang Anda mendapatkan layanan pickup service dan apakah memang betul Anda memiliki benefit itu, ya. Nah, itu tadi tips atau sharing ya, mudah-mudahan semakin meningkatkan kewaspadaan Anda, semakin meningkatkan siaga Anda dalam menabung di bank. Instrumen yang paling aman memang saat ini hanya di bank, baru ada di bank, jadi bentuk tabungan, memudahkan juga kita kemana-mana untuk transfer, untuk kirim uang, atau untuk pembayaran telepon, pembayaran air, listrik, dan sebagainya. Saat ini semuanya dimudahkan lewat bank. Nah, mudah-mudahan tips ini atau sharing ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.